Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 pertanian berkelanjutan, yang mana di sini kami beranggotakan saya sendiri Emahi Pratama, yang kedua Muammar Baihaqi, yang ketiga Ikrar Nusa Bakti, yang keempat Nur Saidah. Di sini kami akan mencoba menjelaskan 5 butir soal tentang AMDAL. Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan pengertian PEL, PIL, dan SEL? Yang pertama itu penyajian evaluasi lingkungan atau PEL adalah suatu aktivitas penelaahan yang dilakukan pada proyek yang sudah berjalan. Yang kedua, penyajian informasi lingkungan atau PIL adalah suatu yang telah secara garis besar tentang rencana kegiatan yang dilakukan atau diusulkan yang kemudian menimbulkan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Apabila berjalan itu menentukan penilaian ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, yang terakhir ada studi evaluasi lingkungan hidup atau SEL. Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak yang terjadi untuk kegiatan tersebut yang sedang dilaksanakan. Soal nomor 7. Apa saja peraturan perundang-undangan yang pernah ada di Indonesia? Sebutkan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, hingga keputusan gubernur, bupati, atau wali kota. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati atau wali kota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Jadi, menurut Undang-Undang 12 tahun 2011, keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut harus dimaknai sebagai peraturan. Ketentuan seperti ini juga diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang 12 Tahun 2011. Lalu nomor 7, metode penapisan satu langkah. Ini adalah metode penapisan yang digunakan oleh Indonesia. Metode dengan daftar positif sangat sederhana. Pemerintah membuat daftar proyek yang harus dikenakan AMDAL. Daftar ini digunakan sebagai kriteria penapisan yang ada dalam daftar harus membuat AMDAL, dan yang tidak ada dalam daftar tidak perlu membuat AMDAL. Karena metode ini sederhana dan mudah diaplikasikan, maka hasilnya dapat dicapai dengan cepat dan konsisten. Metode penapisan satu langkah ini memerlukan birokrasi yang pendek. Jumlah tenaga yang diperlukan juga dapat dibatasi, persyaratan tingkat pendidikan dan pengalaman juga tidak tinggi. Ini sangat penting untuk Indonesia, terutama di daerah. Metode ini tidak menambah ekonomi biaya tinggi. Yang menjadi pertimbangan dalam penapisan adalah, ataupun acuan undang-undang adalah, pada dasar pertimbangan suatu menjadi wajib AMDAL dalam Kepmen LH nomor 17 tahun 2001. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian dari pemrakarsa kegiatan, penyusun AMDAL, dan tim teknis AMDAL dan komisi AMDAL. Jadi pengertian dari AMDAL itu sendiri kan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, jadi itu sendiri pengertian dari AMDAL. Kemudian kita masuk ke pemrakarsa kegiatan.
Jadi pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian penyusun AMDAL. Nah, dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun AMDAL. Kemudian lanjut ke pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL, yaitu ada 4 yang terlibat dalam penyusunan AMDAL, yaitu Komisi Penilaian AMDAL, kemudian pemrakarsa, kemudian warga masyarakat yang terkena dampak, kemudian yang keempat pemberian izin. Kemudian masuk ke Komisi Penilai AMDAL, adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL, dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.